Selamat siang semuanya. Kembali kita ke ke layar Zoom yang sempat barusan karena ada beberapa kesibukan. Pembicara kita yang pertama izin live duluan. Kita masih punya satu pembicara lagi yang tidak kalah kece dan keren ya. Ingin berbagi kepada mahasiswa-mahasiswi kita semua terkait dengan pelatihan kesiapan kerja dan kewirausahaan global. Ini narasumber kita yang ketiga atas nama Ibu Eliana. Halo, Assalamualaikum Ibu Eliana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas di sana, Bu? Alhamdulillah terdengar jelas Ibu. Ini beliau adalah seorang founder CV Konconeng Ngemil. Kalau bicara bicara ngemil ini berarti membahas tentang makanan, punya usaha makanan gak Ibu ya? Ya, benar. Beliau lahir 6 Oktober, baru saja merayakan ulang tahun berarti pada tahun 1988 di kota Surakarta, Jawa Tengah. Beliau juga memiliki pengalaman lolos dalam kurasi desain kemasan yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini juga seorang PIC ya, beliau adalah seorang PIC produk UMKM Surakarta. Jadi berbicara tentang kewirausahaan dan produk kewirausahaan yang bisa dijual, mungkin beliau akan berbagi beberapa pengalaman terkait ilmu kewirausahaan khususnya kepada pemuda-pemudi yang ada di Universitas Nurjadid yang akan nunggu beberapa hari ya. Nunggu beberapa hari lagi ini mahasiswa kami akan dinobatkan sebagai sarjana serta satu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beberapa narasumber kami ini menjadi bekal bagi mahasiswa-mahasiswa kami untuk menjalani dunia kerja di luar sana. Kami persilahkan kepada Ibu Eliana untuk mempresentasikan materi yang sudah dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada moderator. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliyina. Panggilan saya Yiyin. Eliyina ya, Bu. Untuk koreksi, nama saya bukan Eliana. Eh, materi atau mungkin lebih tepatnya saya cuma mau sharing aja sedikit tentang ilmu wirausaha yang tidak saya pelajari saat kuliah, karena ilmu-ilmu ini saya dapat melalui pelatihan-pelatihan non formal dari dinas-dinas dan kementerian sekaligus komunitas usaha. Sebelum saya berpanjang lebar, saya minta izin untuk di-playkan untuk kompro saya. Perkenalkan, nama saya Eliyina. Saya pemilik CV Kreasi Koncone Ngemil. Koncone Ngemil merupakan sebuah usaha industri rumah tangga yang memproduksi emping melinjo. Pada Maret 2018, salah satu teman saya bersilaturahmi ke sini. Dia memberikan informasi bahwa banyak sekali warung, wedangan, angkringan di area kota Surakarta yang membutuhkan suplai emping melinjo. Nah, saat itu saya mengambil kesempatan untuk memasarkan, menjual produk emping melinjo matang. Tantangan usaha kami yang terbesar saat ini yaitu ketika terjadi kelangkaan melinjo. Jadi kami kesulitan untuk mendapatkan kelapa, tidak ada pengrajin yang akan tutup. Kemudian yang selanjutnya yaitu saat minyak goreng itu harganya melambung tinggi di tahun 2022 ini. Keunggulan produk emping melinjo Koncone Ngemil yaitu kami memiliki beberapa varian rasa. Yang pertama, rasa pedas manis, manis, asin, dan original. Bestsellernya sih pedas manis. Kemudian dari sisi keunggulan produk yang lain yaitu dari masa simpan. Masa simpan kami mencapai 6 bulan dalam keadaan matang. Keunggulan yang lain dari produk emping melinjo Koncone Ngemil yaitu kami sudah memiliki izin edar Dinkes PIRT Kota Surakarta. Selain itu produk kami juga sudah tersertifikasi halal dari MUI. Channel pemasaran kami saat ini yaitu kami melakukan konsinyasi atau titip jual ke mitra-mitra kami. Mereka adalah warung, koperasi karyawan, toko, swalayan, toserba, dan retail modern yang ada di Surakarta, DIY, dan X Surakarta. Selain itu, kami juga ada pembeli direct customer yang datang ke rumah produksi.
Kalau reseller, kami sedang membangun jejaringnya. Harapan kami yaitu ingin memiliki rumah produksi sendiri yang terintegrasi dengan petani melinjo dan para pengrajinnya. Selain itu, kami berharap produk kami dapat mencapai masa simpan 12 bulan sehingga perluasan pasarnya lebih luas lagi, dan untuk target tahun ini yaitu perluasan di area Jawa Tengah. Terima kasih, itu tentang usaha kami. Jadi teman-teman calon mahasiswa ini tidak meraba-raba ini sebenarnya yang bicara nih siapa sih, seperti itu. Karena saya kebetulan juga bukan alumni bukan alumni Universitas Nurul Jadid. Background saya sebenarnya yaitu sarjana pendidikan bahasa Inggris dari IAIN Surakarta, tapi saat ini saya malah berjualan emping melinjo. Seperti itu. Ini mau saya share screen. Saya kenalan sedikit, saya owner sekaligus foundernya. Karena rata-rata ketika saya ikut kegiatan di Kota Surakarta maupun di kementerian, dikira saya ini anak dari si owner. Padahal yang benar ya saya sendiri ownernya. Karena rata-rata sebagian dari mereka itu adalah mewakili orang tuanya untuk hadir dalam sebuah acara. Background saya itu S1 Pendidikan Bahasa Inggris, lulus di tahun 2012. Instagram usahanya nanti boleh di-follow ya teman-teman mahasiswa di @konconengemil. Website kami, website resminya di www.konconengemil.com, dan itu nomor WhatsApp saya. Saat ini masih menjadi admin juga, jadi belum punya admin khusus untuk mengurus bisnisnya. Untuk bagian keuangan, manajemen internal, admin masih di-handle sendiri. Jadi harapan saya kan tak kenal maka tak sayang, saya kenalan dulu. Selanjutnya untuk materi entrepreneurship, saya pikir teman-teman ini udah dapat saat semester 3 atau 5 mungkin ya. Ya nggak sih? Sebentar. Siapa screen paling atas? Kewirausahaan atau bahasa Inggrisnya entrepreneurship. Saya lebih tepatnya bukan seorang entrepreneur, tapi saya lebih tepatnya disebut sebagai mompreneur karena saya juga ibu rumah tangga sekaligus berwirausaha. Jadi ngantornya di rumah santai, kadang-kadang lebih sering sambil ngomong, kemudian handle karyawan lewat HP. Jadi santai lah, pokoknya santai banget. Nah, apa itu entrepreneurship? Secara teori orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, kemudian mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses. Apakah setiap entrepreneur itu sukses? Saya merasa ya. Sukses itu sebenarnya bukan kewajiban kita. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Sukses itu yang menentukan yang di atas. Tapi usaha kita harus optimal lah kayak gitu. Ini tadi saya iseng-iseng nyari di Google. Tahun ini tuh yang wisuda sarjana banyak sekali ya. Di UGM Februari kemarin 1.500-an, di ITB Juli 2023 2.200. September ini di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2.600-an. Jadi dalam 1 tahun itu berapa ratus ribu, sedangkan dibandingkan dengan jumlah lowongan kerja yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan itu kadang-kadang nggak cocok dengan diri kita. Lalu disinilah kita memilih menjadi entrepreneur. Mengapa? Karena akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Luar biasa jungkir baliknya. Menurut saya seperti itu juga, dan itu juga yang saya rasakan. Kita bisa menciptakan nilai dari sesuatu yang tak berharga. Awalnya sih empeng melinjo itu hanya kalau panen jatuh, busuk, dibuang. Disapu, dibuang, pinggirkan. Karena tak bisa diolah. Tapi setelah bisa jadi empeng, matang, bagaimana cara kita nambah added value-nya lagi? Dengan cara digoreng.
Jadi menemukan fitur baru, bisa dari rasa, bisa dari barang mentah menjadi siap jadi, siap konsumsi atau ready to eat. Yang ketiga, mengubah dunia secara positif. Maksudnya ketika kita hanya berpikir untuk kerja di sana, itu nanti kalau nggak sesuai harapan, nanti kecewanya kan lebih besar ya. Kemudian yang keempat, menciptakan lapangan pekerjaan. Alhamdulillah saya sudah punya 2 karyawan tetap dan 2 freelance. Dan yang kelima itu mewariskan sesuatu yang berharga. Insya Allah usaha itu bisa diwariskan ketika kita sudah nggak ada. Jadi pengennya seperti itu, memberikan sesuatu yang berharga untuk anak turun kita. Kita ini calon-calon wisudawan ini akan menjadi beda kalau hanya jadi orang biasa. Kita perbandingannya antara entrepreneur ketika melihat fenomena maka akan mengambil peluang. Sedangkan kalau orang biasa ketika melihat fenomena yang nggak mampu mengambil peluang pasti bicaranya akan hal-hal yang negatif, mengancam dan menganggap itu sulit. Sedangkan kalau dia orang biasa dan bisa melihat peluang, biasanya cuma banyak bicara. Hanya komentar aja dan tidak berani mengambil tindakan. Nah, ini yang mitos yang menurut saya negatif banget ya untuk berbisnis. Bisnis itu apakah bakat sih? Menurut saya bisnis itu bakatnya mungkin 1% ya, tapi 99%-nya itu soft skill yang bisa diasah dan bisa dipelajari. Bisnis itu semuanya ada polanya. Dari semua bidang, semua sektor bisnis itu semua ada polanya. Dan bisnis harus mendapatkan pendapatan dan bimbingan. Saya bilang pendapatan itu mungkin pendapatan secara revenue dan bimbingan itu bisa kita dapat lewat senior atau lewat para pebisnis yang sudah jalan duluan. Bisa langsung ke senior itu atau bisa ke dinas-dinas. Kemudian bisnis tidak mempunyai kepastian pendapatan. Maksudnya tidak pasti, jangan berpikir sedikit dulu. Tidak pasti itu bisa tidak pasti 1M, 2M, nah seperti itu. Itu kan tidak pasti, kadang 1M, kadang 2M. Tapi bukan tidak pasti sedikit. Kalau pasti rugi itu iya. Kenapa? Karena uh, berbisnis itu ya seninya di situ, nggak mungkin lancar-lancar terus. Apakah bisnis selalu butuh modal? Menurut saya juga tidak. Kalau cuma bicara modal, pasti akan berpikir tentang uang-uang materi seperti itu. Padahal sebenarnya modal kita itu sama. Modal kita adalah 24 jam. Modal kita adalah keluarga yang mendukung. Modal kita adalah eh, kesehatan kita. Itu menurut saya modal utama saat kita berintrapreneur. Jadi berpikir modal itu selalu uang itu menurut saya salah kaprah. Apakah bisnis itu penuh risiko? Pada dasarnya iya, tetapi jangan berpikir risiko dulu kalau kita belum punya ide apa-apa. Ini cara-cara sederhana untuk menjadi entrepreneur. Awalnya bermula dari impian, sebagaimana tadi Mas Holil juga bercerita bahwa mimpinya itu dikonkretkan. Iya, mimpinya dikonkretkan. Kemudian yang kedua, melihat kebutuhan sekitar. Sebagaimana kompro saya tadi, company profile saya melihat tentang kebutuhan sekitar itu, ketika saya diinformasikan bahwa sekeliling saya itu butuh empengnya itu bukan empeng mentah, tetapi empeng matang yang ready to eat. Nah, itu bagian dari melihat kebutuhan sekitar. Nilai tambahnya dari mentah ke matang, kemudian dari sisi varian rasa. Kemudian yang selanjutnya menjual produk dan manfaatnya, mewujudkan mimpi pelanggan. Pinginnya kalau di warung itu ya empengnya tinggal makan, bukan harus ke minimarket, supermarket, atau ke pasar tradisional untuk membeli barang mentah sampai rumah digoreng. Oh enggak. Mewujudkan mimpi pelanggan itu langsung ready to eat. Kemudian empati membuat kita terlibat dan jeli melihat peluang. Peluang saya tadi sebenarnya infonya itu sangat sederhana, tetapi ketika kita punya aksi besar, akhirnya jadi besar. Nah, jiwa entrepreneur itu belajar sambil mengerjakan. Apakah saya seorang Elina itu belajar di kuliahan untuk menjadi seorang entrepreneur? Jawabannya tidak. Belajar dari kesuksesan. Kesuksesan siapa? Kesuksesan kita dalam sebuah proyek maupun kesuksesan teman-teman entrepreneur yang lain. Kemudian ketika gagal ya jangan langsung down. Orang hebat gagal itu ya berdiri lagi, lari lebih kencang lagi. Kemudian mengejar ketertinggalan. Dan pandai-pandailah mengelola stres, karena berbisnis itu nampaknya santai sih di rumah pakai kaos oblong sambil nyemil, lihat TV, kemudian lihat berita. Kalau saya mompreneur sambil nonton, kadang-kadang lihat
info-info tentang psikologi anak. Tetapi nggak gitu juga kenyataannya. Kita stres loh karena kondisinya kadang tidak seideal yang kita harapkan. Yang kelima yaitu fokus pada masalah. Ketika ada masalah ya jangan ke kanan kiri, selesaikan dulu. Kemudian mencari cara yang terbaik. Yang terbaik untuk apa? Misalnya kalau kalau jualan contoh, yang terbaik itu saat ini bagusnya usaha saya ini dijualnya produk offline. Ya udah jalan dulu offline. Oh enggak, ini tepatnya pakai online. Ya pakai yang online dulu. Itu menyesuaikan kondisinya. Nah, ini ciri-ciri entrepreneur ya. Adik-adik atau teman-teman calon mahasiswa ini harus berani mewujudkan ide. Jangan mentok di kepala aja, tetapi dieksekusi. Selanjutnya, berani mengambil risiko yang terukur. Risikonya jangan sampai boncosnya, sampai menjual sertifikat tanah atau menggadaikan BPKB lah. Itu mengambil risikonya nggak terukur, itu udah kacau balau. Kemudian yang ketiga, kejelian menangkap perbedaan. Oh, punya dia kemasannya cuma seperti ini misalnya. Aduh, nangkap nggak gambar ini? Nah, ini kelihatan nggak ya? Oh ya, sebentar. Ya, seperti ini. Oh, punya dia cuma ditandai seperti ini. Kemudian yang selanjutnya nanti memberikan label atau brandingnya. Selanjutnya yaitu jangan lupa untuk membangun komunitas. Komunitas itu bisa kemana aja selama dia positif dan sesuai relevan dengan bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu memprediksi sebuah fenomena. Nomor 5 ini agak-agak sulit, apalagi pas 2 tahun yang lalu COVID itu sulit ya. Kemudian yang nomor 6, cepat beraksi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketujuh yaitu kebebasan kita, kebebasan dalam mengatur waktu, kebebasan dalam menentukan omset, profit, dan gaji kita sendiri. Itu ciri-ciri entrepreneur banget. Jadi kita menghargai diri kita, oh 1 hari kita harus 1 juta misalnya, 1 hari kita harus 10 juta. Itu kebebasan kita. Nah, dan ciri entrepreneur juga bukan spekulator. Jadi semuanya itu terukur seperti itu. Pola pikirnya entrepreneur tuh selalu di pinggir jurang ya. Kadang-kadang kita harus siap jatuh. Kenyataannya memang seperti itu. Kemudian memanfaatkan risiko-risiko yang ada. Cerdas melihat peluang ini penting banget. Panas ya, berarti jual es teh misalnya kayak gitu. Atau panas ya, mungkin jualan payung juga tepat. Kayak gitu. Atau menyewakan payung itu juga tepat. Kemudian tidak cepat puas. Kalau kalau es teh 1 but itu ternyata menghasilkan sekian, berarti kalau aku buat 5 titik itu berarti bisa sekian gitu. Jadi tidak puas dengan 1 but aja, itu contohnya. Kemudian tidak henti berinovasi. Oh, kalau but sederhana aja lakunya sekian, berarti kalau butnya lebih baik lagi, atau kita membranding lebih baik lagi, atau kita nge-share-nya lebih luas lagi lewat media sosial, maka akan lebih baik. Jadi pola pikir itu selalu berkembang terus. Ini saya lewati aja. Ya. Nah, kemudian 7 hal yang perlu disiapkan ya ketika seorang karyawan awalnya habis wisuda berpikir untuk ngelamar, ikut orang, itu nggak ada salahnya. Tapi pada waktunya ingin memulai berbisnis, maka mulainya jangan mikirnya terlalu lama. Ini mulai dari apa? Ya mulai dari apa aja yang bisa dilakukan. Mulai dari mana saja yang bisa dilakukan. Oh, aku harus berbisnis itu, aku dari Lumajang ini kok kota kecil ya, kotanya kurang berkembang ya, maaf, ini contoh. Oh, saya harus pergi ke kota Surabaya nih untuk menjajakan ini, untuk menjual produk ini. Tidak perlu seperti itu. Saat ini dunia sudah udah kayak global village gitu ya. Jadi udah mau kemana aja, lewat internet aja bisa, online bisa. Kemudian mulai dari yang ada. Orang seringnya berpikir, lah cuma jualan emping aja loh. Tapi jangan salah, omsetnya lumayan loh. Dan waktu yang kita gunakan itu worth it banget. Kemudian mulai dari siapa saja bisa kok untuk memulai bisnisnya. Nah, ini kayaknya enggak dulu deh.
Ini terlalu teknis. Ini terlalu teknis. Nah, pentingnya komunitas berbisnis. Jadi ketika ada komunitas itu kondisinya jadi mestakung, semesta mendukung, kanan kiri kita akan mendukung kita. Itu membentuk sinergi. Yang kedua bisa menciptakan peluang. Aku jadi kenal si A, si B, si C, si D. Ini yang kita bicarakan tadi bersama Mas Khalil tentang membuat jejaring networking. Networking itu siapa aja selama dia mengajak dalam kebaikan. Selama itu dalam kebaikan, itu oke. Kemudian yang ketiga bisa jadi wadah pembelajaran karena kita akan ketemu dengan senior-senior yang sudah mendapatkan pengalaman duluan tentang jatuh bangunnya bisnis itu sendiri. Yang keempat, bisa menjadi sarana pertukaran informasi. Tentunya ya kalau komunitas si A dapat info kemudian disebar, si B dapat info, otomatis si C jadi tahu. Nah, seperti itulah. Saya dengan komunitas itu di grup WhatsApp tuh banyak sekali, tapi kita harus pintar-pintar memilah dan memilih grup mana yang bisa membuat kita berkembang atau cuma malah ngerasani aja. Kalau yo ini cuma ngerasani satu dengan lainnya ya udah lebih baik leave pamit seperti itu. Nah, ini usaha saya koncone ngemil sebagaimana yang kompro tadi. Usaha saya tidak dimulai dari bisnis plan yang benar-benar well plan saya bilang dirancang sedemikian rupa, supply chain-nya seperti ini, meninjaunya dari ini. Oh, tidak. Jadi awalnya sesederhana itu networking teman SD, SMP. Kebetulan beliau teman SD dan SMP saya. Pekerjaan kita sama-sama ngomong bocil. Saya saat itu satu putri dan dia juga satu putri. Sesederhana itu bersilaturahmi, kemudian menginformasikan kalau ada warung-warung yang membutuhkan emping melinjo tapi mintanya matang. Catatannya satu, kata dia, suppliernya harus konsisten ngirim. Nah, itulah. Kebetulan juga saya punya jejaring emping melinjo, yaitu ibu dari adik kelas saya saat kuliah. Kemudian lanjutlah itu saya coba 1 kilo. Berapa modalnya sih? Pada nggak percaya kalau saya alhamdulillah sampai sekarang belum mengambil kur atau kredit usaha rakyat di bank-bank itu saya juga nggak ambil. Saya benar-benar memutar dari tabungan dan laba yang tertahan. Jadi modal saya saat itu hanyalah empeng sejumlah 1 kilo saja, minyak 1 liter saja, itu berarti sekitar 70 sampai 80 ribu. Semua alat semua alat untuk mengerjakan itu pakai di rumah tangga, wajan, erok-erok, kompor gas, tabung, semuanya pakai di rumah tangga. Nah, ini profil singkat saya. Teman saya itu main di rumah di bulan Februari 2018, dan kemudian saya sudah langsung mengeksekusi di Maret 2018. Saya benar-benar nol besar untuk soal berhitung HPP, harga pokok produksi maupun harga pokok penjualan. Semua itu teman saya yang bantu, tapi di akhir 2018 kami harus pecah kerjasama karena suatu hal yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Jadi awalnya itu kayak supply and demand ya, ada permintaan penglinjo matang di warung, kemudian saya menentukan segmen pasarnya, dan saya jalan hingga menjadi badan usaha di 2021. Banyak sebagian teman UMKM saya sendiri yang bertanya tentang, lah modalnya dari mana? Saya jawabnya modalnya dari laba tertahan dan dari tabungan yang saya sisihkan dari gaji suami. Tapi saat itu statusnya memakai tabungan tersebut adalah meminjam, bukan meminta. Jadi teman-teman wisudawan bisa bisa membayangkan betapa kecil modal yang saya keluarkan. Apakah saat itu sudah punya karyawan? Jawabannya belum sama sekali. Saya saat itu ibu dengan satu putri usia 3,5 tahun. Saya ambil bahan baku sendiri, saya goreng sendiri, saya kemas sendiri, saya kirim ke warung sendiri, saya tagih sendiri, dan saya rekap sendiri setiap bulan. All. Jadi saya disebut dengan dirjen atau direktur ijen. Kalau di sini itu istilah tersebut udah sangat populer. Direktur ijen adalah direktur yang bekerja sendirian. Apa-apa dikerjakan sendiri. Kemudian muncullah visi dan misi. Misi kami visi kami menjadi produsen emping melinjo terbesar di Solo Raya secara nasional, bahkan internasional, karena alhamdulillah saat ini kami sedang dalam proses korespondensi dengan agregator yang bernama Archipelago untuk mengirim emping melinjo ke Vancouver, Kanada.
dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan misi Koncone Ngemil melakukan ekspansi pasar seluas-luasnya, melakukan perbaikan kualitas produksi dan manajemen secara berkala, membuka lapangan kerja di lingkungan sekitar rumah produksi. Tadi yang paling awal saat teman-teman melihat kompro saya selama 2 menit 3 detik atau berapa itu adalah kondisi rumah produksi saya di tahun 2021. Alhamdulillah saat ini kami menjadi mitra binaan Yayasan Dharma Bakti Astra. Itu kami sudah menerapkan budaya 5R. Nah, budaya 5R tidak akan saya jelaskan di sini, nanti teman-teman bisa googling sendiri. Itu sudah kami terapkan sehingga kondisi rumah produksi kami jauh lebih baik. Nah, ini produk kami ya, dari mulai isi 3 keping saya titip-titipkan ke warung, kemudian 40 gram itu inovasi baru dengan kemasan paper metal yang menyasar segmen atas. Yang 100 gram itu saya kirim-kirim ke Indomaret, Alfamidi, Toser Lain, dan resto-resto. Dan yang 150 gram masuk ke toko oleh-oleh. Dan produk kami sudah ada izin PIRT, izin sertifikasi halal MUI, HKI dari Kemenkumham dan Nutrition Fact dari Sukovindo Semarang. Jadi labnya resmi. Dan varian rasa kami yang paling rame itu pedas manis, kemudian ada manis, asin, dan original. Itu detailnya teman-teman bisa lihat di Instagram kami @konconengemil.com. Nah, ini perkembangan usaha kami. Oke. Ini perkembangan usaha kami, sebagian juga ada yang gagal negosiasi. Jadi di 2022 kami sempat bernegosiasi dengan calon buyer di Hong Kong, kemudian yang di Singapura ngirim sampel dan akhirnya gagal, kemudian yang saat Mei itu juga korespondensi dengan Hong Kong akhirnya harus batal juga. Yang terakhir ini yang sama Kanada yang sedang menunggu pre-order mereka. Itu sekilas tentang portofolio kami. Kami pernah mengikuti program Big Promo Kemenparekraf di 2020 dan menghasilkan laba yang sangat banyak banget untuk ukuran UMKM setara kami. Kemudian sempat menjadi peserta terbaik dalam pra-inkubasi Solo Teknopark 2020 dan selanjutnya sampai paling bawah. Seperti itu. Lebih baik sharing aja. Ini saya stop share. Silahkan teman-teman wisudawan, teman-teman mahasiswa mengajukan pertanyaan aja ke saya, mau bertanya tentang apa terkait usaha saya boleh, terkait materi wirausaha monggo silahkan.